dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada edisi yang ke-9, di mana kita akan membahas soal nomor 16 sampai dengan 18. Kita akan mulai dari soal jawab nomor 16. Bagaimanakah struktur dan isi kitab suci? Kitab suci atau Alkitab dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama yang berkaitan dengan masa sebelum kelahiran Tuhan Yesus dan Perjanjian Baru yang dimulai pada saat kelahiran Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembagian kitab suci menjadi dua bagian utama menggunakan istilah perjanjian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Istilah ini mengacu pada nubuat Nabi Yeremia yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34 yang demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang pernah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara dan saudariku yang kekasih, melalui nubuat Nabi Yeremia yang itu telah disampaikan Tuhan kepada umatnya 600-an tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Nubuat itu dengan rinci, jelas dan detail menggambarkan tentang perjanjian baru, yaitu masa setelah kelahiran Tuhan Yesus. Diungkapkan di sana bahwa Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan umatnya, bahwa hukum-hukum Tuhan tidak akan dituliskan pada loh batu lagi, melainkan ke dalam hati manusia, bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya sedemikian rupa sehingga orang tidak lagi bertanya-tanya kebingungan untuk mengenali Sang Pencipta, dan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa manusia dan tidak mengingatnya lagi. Dari urean nubuat di atas secara spesifik, secara jelas menunjuk kepada satu figur yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab melalui Yesuslah hukum-hukum Taurat mendapat penggenapannya. Yesus mewujudkan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan manusia. Melalui Yesuslah hukum-hukum itu ditaruh ke dalam hati manusia, dan juga melalui Yesuslah dosa-dosa manusia diampuni. Maka kini menjadi jelas bahwa istilah perjanjian lama, perjanjian baru menunjuk pada satu figur, yaitu Tuhan Yesus, di mana kelahiran Sang Putra Allah menandai era yang baru dari perjanjian lama kepada perjanjian yang baru.
Soal nomor 17. Apakah isi Perjanjian Lama? Perjanjian Lama berisi catatan-catatan tentang penciptaan dan manusia yang pertama. Demikian juga teks-teks yang berkaitan dengan asal-usul dan sejarah umat Israel. Selain itu, Perjanjian Lama berisi juga nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah. Begitu juga nasihat-nasihat dan janji kepada manusia. Soal nomor 18. Apakah isi Perjanjian Baru? Di dalam 4 Injil dan Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru memberikan sebuah catatan tentang Yesus Kristus, para rasulnya, dan sidang jemaat Kristen awal. Itu juga berisi surat-surat dari para rasul yang ditulis untuk sidang jemaat. Begitu juga orang-orang tertentu. Wahyu Yesus Kristus, satu-satunya kitab nubuat Perjanjian Baru, membahas tentang kedatangan kembali Yesus Kristus dan peristiwa-peristiwa masa depan lainnya. Saudara dan saudari yang kekasih, kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kita kitab suci yang di dalamnya kita dapat mengenali pekerjaan Allah yang semua itu mengarah kepada satu tujuan, yaitu untuk keselamatan umat manusia. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru semuanya bersaksi tentang rencana keselamatan Allah yang kita telah boleh ambil bagian dari sekarang. Marilah kita tekun belajar firman Tuhan melalui kitab suci. Karena dengan begitu kita akan menjadi semakin dekat dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.